Oke, ketemu lagi bersama Kakak di channel Dadan Senjaya. Jangan lupa sebelum kalian menyimak pembahasan-pembahasan yang disampaikan, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di channel Dadan Senjaya. Silahkan bahasan-bahasan apa tentang matematika sekolah dasar yang ingin kalian ketahui. Oke, hari ini Kakak akan menjelaskan tentang bagaimana mencari FPB dan KPK dengan metode pohon faktor. Oke. Nah, sebelum Kakak menjelaskan bagaimana kita menggunakan metode pohon faktor dalam mencari FPB dan KPK, sebelumnya Kakak ingatkan terlebih dahulu bahwa dalam matematika yang pertama kuncinya adalah kita harus hafal dulu perkalian, ya. Kita harus menguasai dulu perkalian. Yang kedua, kita harus tahu tentang bilangan-bilangan prima. Kenapa? Karena di dalam mencari FPB dan KPK menggunakan pohon faktor itu tidak lepas dari yang namanya bilangan prima. Oke, apa sih itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan-bilangan yang hanya didapatkan dengan mengalihkan satu, ya, tidak ada pengalih yang lain, hanya satu dan bilangan itu sendiri, ya. Contohnya adalah satu adalah bilangan prima. Kenapa disebut bilangan prima? Karena hanya dihasilkan dari satu kali satu, ya, tidak ada pengalih yang lain. Kemudian dua disebut bilangan prima karena hanya diperoleh dari satu kali dua, tidak ada pengalih yang lain. Begitupun 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya, selama bilangan itu hanya diperoleh dengan mengalihkan satu dan bilangan itu sendiri, tidak ada pengalih yang lain. Itu namanya adalah bilangan prima. Oke, Kakak akan membahas sekarang bagaimana cara kita menggunakan pohon faktor dalam mencari FPB dan KPK. Oke, di sini ada 24, 18, dan 42. Oke. Pertama Kakak akan membahas dari dua bilangan dulu, yaitu 24 dan 18. Atau mau 24 dan 42 boleh. Oke, tidak masalah. Oke. Kakak akan membahas dari dua bilangan yaitu 24 dan 42 saja. Ya. Karena ada faktor prima yang berbeda. Oke. 24 dan 42 kebalikannya. Oke. 24 ini diperoleh dari perkalian, oke, 3 kali 8 boleh, 3 kali 8 mau 6 kali 4 mau 2 kali 12 tidak masalah, hasilnya tetap sama. 3 adalah bilangan prima, oleh karena itu kita berikan tanda, ya, berupa lingkaran. Artinya apa? Sudah tidak bisa dipecah lagi. Oke, karena ingat prima hanya satu dan bilangan itu sendiri, tidak ada pengalih yang lain. Sekarang 8 ini diperoleh dari 2 dikali 4. Oke, 2 adalah bilangan prima. Oke. 4 ini adalah bukan bilangan prima, makanya Kakak tidak memberikan lingkaran di sini. Artinya apa? Masih ada pengalih yang lain, yaitu dihasilkan dari 2 dikali 2. Oke. Sekarang 42 ini diperoleh dari 6 dikali 7. Oke. 6 dikali 7. 7 adalah bilangan prima karena hanya dihasilkan dari perkalian satu dan bilangan itu sendiri, ya. Oke. 6 adalah 2 kali 3. 2 kali 3. Oke, ini adalah prima. Yang Kakak lingkari di sini adalah semua bilangan prima yang dihasilkan dari 24 dan 42. Oke.
Setelah begini, apa yang kita lakukan? Yaitu dengan mencari faktorisasi prima dari dua bilangan tersebut. Oke. Faktorisasi prima dari 24 adalah, di sini kita lihat yang dilingkari ada angka 2 dan 3. Oke, ada angka 2. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ternyata 2-nya ada 3. Kemudian ada lagi angka 3 di sini. Kali 3. Oke. Nah, sekarang 42. Ada 2, ada 3, ada 7. Oke. 2-nya 1, 3-nya juga ada 1, 7-nya ada 1. Oke. Tidak ada yang lain. Nah, selesai sampai sini. Ini adalah faktorisasi primanya. Dari 24 ada 2 pangkat 3 dikali 3. Dari 42 ada 2 dikali 3 dikali 7. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan EPB? EPB terlebih dahulu, oke? Oke. Untuk EPB kita cari faktor prima yang sama, ya. Faktor prima yang sama kebetulan di sini ada 2 dan 3. 2 dan 3. Oke. Dari 2 terlebih dahulu, dari sini terlebih dahulu. Ini sama-sama 2, tapi yang membedakan adalah yang ini tidak berpangkat, sedangkan yang atas 2 pangkat 3. Untuk FPB, cari faktor prima yang sama tapi yang pangkatnya paling kecil, ya. Yaitu maka akan ambil di sini adalah 2. Karena 2 itu lebih kecil daripada 2 pangkat 3. Oke. Kemudian 3. Ini sama-sama 3 dan sama-sama tidak berpangkat, tidak masalah. Kita tuliskan 1 kali. Oke. Diperolehlah di sini bahwa EPB-nya adalah 2 dikali 3. Kenapa 7 tidak dibawa? Karena 7 tidak sama. Di 24 tidak ada faktor prima dari 7. Ya. Yang masukkan 7 tidak ada. Jadi hanya 2 kali 3. Berapa? Yaitu 6. Nah, sekarang bagaimana dengan KPK? Oke. Untuk KPK itu adalah kebalikan dari FPB. Kenapa? Faktor prima yang kita ambil, apabila ada faktor prima yang sama, maka diambil yang pangkatnya lebih besar. Ya. Oke, di sini adalah 2 dan 2 pangkat 3. Yang paling besar adalah 2 pangkat 3. Dikali ini sama-sama 3. Apa-apa, kita tulis. Nah, untuk KPK, maka faktor prima yang lain itu kita sertakan, ya. Jangan lupa kita sertakan, yaitu dikali 7. Beda dengan EPB. Kalau EPB ini tidak kita sertakan karena tidak ada teman di atasnya. Sedangkan ini untuk KPK kita tarik, kita ajak teman-temannya. Yaitu 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 3 dikali 7. Sama dengan 8 dikali 3 adalah 24 dikali 7. Oke. 24 dikali 7. 24 dikali 7 adalah 4 kali 7 adalah 28. Ya. 7 kali 2 adalah 14 ditambah 2 jadi 168. Ya. Itu. Sama dengan 168. Ya. Nih. 24 dikali 7 adalah 168. Ini adalah KPK-nya. KPK dari 24 dan 42 adalah 168. Oke. Nah, sekarang bagaimana apabila kita mencari EPB dan KPK dari 3 bilangan atau mungkin lebih, ya? Caranya adalah
sama saja sebetulnya, tidak berbeda. Untuk EPB kita mencari faktor prima yang samanya dulu, ya, kemudian cari yang pangkatnya paling kecil. Untuk KPK, cari faktor prima yang samanya dulu, cari yang pangkatnya paling besar. Kemudian bedanya bilangan prima atau faktor prima yang lainnya, sisanya kita ajak. Oke. Ini kakak akan hapus. Oke. Sekarang bagaimana apabila 3? Oke, kakak akan tambahkan di sini 18. 18 ini diperoleh dari perkalian 2 kali 9. Ini 3 kali 3. Oke. Nah, itu. Oke. 18 ada 2, ada 3. 2-nya hanya ada 1, kemudian 3-nya ada 2. Oke. Bagaimana menentukan EPB-nya? Oke, hanya yang sama dicari yang pangkatnya lebih kecil. Dari 2 ini ada 2 pangkat 3, ada 2, ada 2. Yang pangkatnya kecil adalah 2. Tuliskan di sini 2 kali. Sekarang dari 3 ada 3, ada 3, ada 3 pangkat 2. Maka yang kita ambil di sini adalah angka 3. Ternyata EPB-nya adalah sama. 2 kali 3 adalah 6. Oke, sekarang bagaimana dengan KPK-nya? Oke, untuk KPK dari bilangan yang sama ini, dari faktor prima yang sama ini, kita cari yang pangkatnya lebih besar, yaitu 2 pangkat 3. Dari 3 di sini yang besar adalah 3 pangkat 2. Kemudian faktor prima yang lainnya yang belum dituliskan di sini kita tuliskan di sini, yaitu 7. Oke, sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 3 pangkat 2 adalah 9 dikali 7. Oke, sama dengan 72 dikali 7 adalah 504. Oke. Maka KPK-nya adalah 504. Ya, sangat mudah. Bisa kalian latih di rumah, ya. Dilatih, dicoba soal-soal yang ada yang mungkin diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian selama PJJ. Oke, demikian penjelasan dari kakak. Semoga ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan lain waktu. Oke, dadah. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah.